Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ramla97. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengelola kartu persediaan. Sebelumnya, teman-teman wajib tahu apa itu persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Jadi, persediaan ini adalah merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang itu memiliki persediaan berupa barang jadi. Kalau perusahaan manufaktur itu memiliki persediaan berupa bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sebenarnya, apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi untuk dijual. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli suatu produk pada kuantitas tertentu dan kemudian langsung dijual kepada konsumen tanpa merubah wujud dari barang tersebut. Nah, di sini klasifikasi persediaan dibagi menjadi dua, yaitu persediaan untuk perusahaan manufaktur dan persediaan untuk perusahaan dagang. Untuk perusahaan manufaktur seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, barang dalam perjalanan, dan barang konsinyasi. Untuk perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan. Nah, pertama, klasifikasi persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu barang yang berwujud bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi. Bahan baku dibedakan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku pembantu. Bahan baku langsung adalah bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk, sedangkan bahan baku pembantu adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk. Nah, di sini saya contohkan bahan baku untuk membuat baju itu adalah benang ya. Ini termasuk ke dalam raw material inventory atau persediaan bahan baku perusahaan manufaktur. Kemudian ada barang dalam proses. Di sini saya contohkan kain, di mana kain ini masih dalam proses untuk menjadi baju dan merupakan proses dari bahan mentah atau bahan baku. Nah, untuk pengertian dari persediaan barang dalam proses atau work in process inventory adalah bahan yang telah diproses tetapi belum menjadi produk jadi. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya. Nah, ini ya teman-teman contohnya persediaan barang dalam proses atau barang yang masih harus diproses untuk menjadi barang jadi. Nah, yang ketiga adalah barang jadi atau persediaan barang jadi atau finishing good inventory, yaitu barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Selanjutnya, yang keempat adalah barang dalam proses atau barang dalam perjalanan barang dalam perjalanan atau goods in transit, yaitu barang yang dikirim atas dasar FOB shipping point yang masih dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Jadi barang dalam perjalanan ini contohnya ketika teman-teman membeli barang di Shopee, kemudian teman-teman kan bisa memantau itu barangnya sedang sampai mana. Misalnya sedang transit di Bandung, sedang transit di Jakarta, itu namanya adalah barang dalam perjalanan, di mana barangnya sudah kita beli akan tetapi masih dalam perjalanan, belum ada di tangan kita. Kemudian yang kelima, ini ada barang konsinyasi atau barang titipan ya, yaitu barang yang telah diserahkan kepada konsinyur tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Ini contohnya kayak barang titipan. Misalnya di sebuah koperasi ada seseorang menitipkan jajanan, itu disebut barang konsinyasi, ataupun ada seseorang menitipkan
barang untuk dijual seperti es krim, kemudian minuman-minuman mineral dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke klasifikasi perusahaan dagang yang disebut persediaan barang dagangan. Kalau di perusahaan dagang, barang yang dijual itu disebut persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Tentunya teman-teman akuntansi tidak jarang ya mendengar istilah ini. Persediaan barang dagangan atau merchandise inventory adalah barang-barang yang dibeli, disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Nah, itu tadi adalah klasifikasi dari persediaan. Nih, tadi perusahaan dagang klasifikasinya langsung menjadi barang jadi. Jadi, persediaan perusahaan dagang itu langsung baju dalam bentuk baju atau persediaan barang jadi yang dijual di toko. Kemudian ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang itu dibagi menjadi dua, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Apa itu FOB shipping point dan FOB destination? Langsung saja kita ke pembahasannya. FOB shipping point adalah beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi intinya di sini adalah syarat penyerahan barang ini beban angkut barang atau ongkir, biaya ongkir, ongkos kirim itu ditanggung oleh pembeli. Misalnya kalau kita beli di Shopee, Lazada, Tokopedia, membeli baju, kemudian tidak ada voucher gratis ongkirnya, itu murni dibayar oleh pihak pembeli, berarti itu menggunakan syarat penyerahan barang berupa FOB shipping point, seperti itu ya. Kemudian apa bedanya dengan FOB destination? FOB destination point atau franko gudang pembeli artinya beban angkut barang sejak dari gudang sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Jadi kalau FOB destination itu ongkos kirimnya atau biaya angkut barangnya itu ditanggung oleh pihak penjual. Misalnya kalian membeli barang di Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya, itu ada voucher gratis ongkir 100%, itu ditanggung oleh penjual, berarti menggunakan syarat penyerahan barang berupa FOB destination point. Seperti itu ya, mudah untuk membedakan. Kalau shipping itu ditanggung pembeli, kalau destination itu ditanggung oleh penjual. Kemudian di bab ini kalian akan mempelajari mengenai pencatatan persediaan, di mana pencatatan persediaan itu dibagi menjadi dua, yaitu persediaan dicatat dengan sistem fisik dan persediaan dicatat dengan sistem perpetual. Lalu bedanya apa? Mungkin kalian sudah mempelajari sebelumnya di kelas 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode apa saja yang akan digunakan untuk mencari persediaan barang dagangan di sebuah perusahaan. Yang pertama, sistem fisik. Sistem fisik ini ada 9 metode kalau tidak salah ya. Yang pertama ada stock opnam, yang kedua ada LIFO, ketiga ada FIFO, keempat ada rata-rata tertimbang, kelima ada rata-rata sederhana, keenam ada persediaan dasar, dan ketujuh ada harga eceran. Yang pertama pencatatan fisik atau stock opnam ya, di mana perusahaan menghitung secara manual persediaan barang yang tersisa di gudang. Ini secara fisik. Nah, metode-metodenya ada 7 metode berikut ini. Kemudian dengan sistem perpetual. Sistem perpetual itu ada 3. Yang pertama first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan moving average method. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih panjang mengenai sistem fisik dan sistem perpetual karena penjelasannya akan sangat-sangat kompleks. Apabila digabungkan dalam satu video sepertinya akan panjang sekali durasinya, maka saya membaginya menjadi part-part ya. Nanti akan ada part 2 mengenai sistem fisik dan part 3 mengenai sistem perpetual.
Seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman sudah belajar mengenai pengertian persediaan, klasifikasi persediaan, syarat penyerahan barang, dan mengenal jenis-jenis metode pencatatan persediaan yang terdiri dari sistem fisik dan sistem perpetual. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.